Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Selamat sebagai moderator. Kali ini masih sama dengan pertemuan kita sebelumnya. Saya sebagai moderator. Kali ini narasumbernya ada Kak Cici dari tim admin Kopso Makassar. Kali ini buku yang kita bahas masih sama ya. Jadi bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Karya dari Dale Carnegie ya. Oke, yang kita bahas adalah dari bab 2 ya. Bab 2, cara sederhana untuk membuat kesan pertama yang baik. Jadi gimana caranya sih kita biar kesannya kalau ketemu orang pertama kali itu baik dan bisa diterima. Jadi kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Itu salah satu yang paling saya kenal ya. Jadi itu moto dari iklan waktu itu, kalau nggak salah iklan parfum ya atau iklan kayak itu. Jadi gimana sih cara membuat orang terkesan waktu pertama ketemu atau mungkin pertama berbincang? Mungkin kalau sekarang kan rata-rata by phone ya atau by chat gitu. Gimana caranya orang itu bisa langsung terkesan, bisa langsung percaya dengan kita? Ini sangat dibutuhkan di dalam dunia sales ya. Nggak hanya sales penjualan aja, tapi gimana cara kita memperkenalkan diri kita pada orang lain itu sangat berpengaruh. Kita mungkin ketemu pertama orang langsung diterima dengan baik. Mungkin kalau yang belum punya jodoh ya ketemu mertua pertama itu sangat berkesan sekali gimana. Oke, kali ini narasumbernya yang luar biasa, Kak Cici. Mungkin sempat ada kesan pertama yang memang bisa langsung orang itu terima dengan bertemu pertama kali. Mungkin ada pernah pengalaman? Kalau pengalaman sih, karena saya orangnya cepat berbaur sama orang. Itu saya mulai dulu dari kayak senyum dulu, memberikan dulu kesan pertama kayak senyum. Kayak contohnya kayak saya baru masuk, say hi gitu kan. Kalau untuk orang yang baru dikenal, misalnya sudah lama dikenal. Tapi kalau untuk orang yang baru dikenal kayak contohnya customer, kayak disambut dengan cari apa Pak? Kayaknya kita senyum kan? Iya. Sebenarnya mungkin kayak penampilan perlu sih, cuman kayak itu nomor 2. Yang pertama itu kita sambut orang dengan baik, dengan senyum. Karena kalau dengan muka yang kusam, muka yang muram begitu, kayak orang juga sambutnya kita, kenapa ini orang marah-marah kah? Lagi ada masalah kah? Jadi untuk kalau saya sih untuk yang pertama itu sambut orang dengan senyum. Senyum. Jadi pertama kita sambut senyum gitu ya. Iya. Tapi kalau by phone kan nggak kelihatan ya, masa kita ketawa gitu kan? Kalau mungkin tipsnya kalau by phone atau mungkin via chat itu gimana ya? Kalau dari saya sih sebenarnya dari caranya kita bicara gitu kan, itu sudah terlihat dari misalnya sudah terdengar dari caranya kita bicara. Intonasinya. Iya, intonasinya. Jadi kalau kenapa Pak? Ada apa aja? Kayak itu kan kayak cepat-cepat kayak buru-buru, ada apa? Terus kalau iya Pak, kenapa? Itu kan artinya kita sambut orang dengan baik juga melalui telepon. Jadi intonasi ya, iya, intonasinya yang Pak harus pas gitu ya. Ada yang orang, ya kenapa Pak? Oh iya, gas sekali. Ada juga ada, ya Pak, ada betul Pak? Iya, datar sekali, datar sekali Pak. Tidak ada apa ini mau digini. Itu sih. Jadi kalau selalu bicara intonasi ya. Iya. Kalau via chat mungkin ada pengalaman juga. Kalau via chat saya paling kirimkan emot-emot senyum kayak gitu. Hai Pak, Assalamualaikum Pak, terus gambar senyum di belakangnya atau yang gambar gini. Jadi artinya kita menghargai orang yang kita chat itu juga kan. Ya. Kalau emoticon itu berarti akan menggambarkan ekspresinya kita gitu kan. Terima orang itu senyum gitu. Pun nggak tahu sebenarnya pas muram atau sebentar. Atau kayak hehehe, padahal sebenarnya kan nggak ketawa tapi padahal hehehe gitu sih. Betul. Ya benar sih, memang mulai dari senyuman. Emosi kita itu bisa jadi kesan pertama itu emang emosi kita, emoticon ataupun emosi kita itu bisa tersampaikan ke orang tersebut. Ya paling umum ya kita paling mudah ya kita tersenyum kalau ketemu orang gitu kan. Jadi orang langsung nilainya ramah orang ini karena tersenyum. Berbeda kalau ketemu orang langsung cemberut gitu ya. Orang ini orang kenapa ketemu aku langsung begini, apa yang salah dengan aku kayak gitu. Iya. Jadi emang kuncinya di tersenyum ya. Iya. Cuman begini Pak, ada sih terkadang kita senyum sama orang tapi orangnya kayak nggak membalas itu bagaimana Pak? Karena kadang kita nggak mau lagi saya senyum deh karena begitu nggak dibalas gitu.
gitu. Iya, itu tadi emang emosi ya, emosi orang itu kadang kan nggak stabil. Kadang dia mungkin pas waktu datang ketemu kita itu pas dia bad mood, bisa jadi memang ada masalah sebelumnya, bisa jadi dia akhirnya ke bawah. Karena ada beberapa orang itu memang kalau yang udah di awal udah bad mood, dia kan bad mood terus. Meskipun kita udah berusaha menghibur, mungkin berusaha untuk tersenyum, memberikan yang terbaik gitu kan. Memang ada yang seperti itu. Jadi ya kita itu berusaha aja untuk senyum. Kan itu nanti otomatis orang tadi kan berpikir juga, oh iya orang tadi itu ramah. Ya mungkin kitanya ramah ke orangnya. Kita orangnya itu nggak ramah kita, ya udah. Bisa jadi saat itu dia memang pas bad mood kayak gitu. Ya jadi nanti kedatangan kedua mungkin pertemuan kedua ya mungkin berbeda. Oh orangnya udah, kemarin ya kemarin yang ini. Jadi lebih cair lah kalau memang kesan pertamanya waktu ketemu kita itu lebih enak. Itu otomatis orang juga akhirnya terbuka. Itu sih, orang kalau ibaratnya diterima dengan hangat, diterima dengan ramah gitu kan, orang juga akhirnya kembali lagi tuh nggak berpikir dua kali. Oh ya orang di sana bagus, enak gitu kan. Cuman begini Pak, ada juga yang kita kan kasih senyum terus orangnya nggak ini mungkin kan yang kita jelaskan lagi bad mood. Terkadang ada yang bisa menerima, ada juga yang tidak. Jadi kayak itu orang kita senyum tapi dia nggak senyum sama kita, dia nggak balas kita, hanya dia simpan kan. Besok kalau datang nggak mau senyum gitu. Ada yang seperti itu loh Pak. Iya. Kebanyakan orang, apalagi orang Makassar kan saya senyumin tolong, dia nggak senyum. Iya, benar. Kita nggak mau. Iya ya, pengalaman sih memang di sini juga saya bingung ya, kadang di SPG itu kalau saya dulu tahu kalau di tempat saya asal saya itu mesti orangnya ramah, senyum, ada bisa bantu gitu. Kalau di sini kadang di sana gitu aja, di sana di sana, dan mimik mukanya itu mimik muka datar, kadang mimik muka juga kesel kayak gitu ya. Dengan kerjanya kesel atau seperti apa itu yang kadang juga bingung. Kalau gini kan kita memerlukan pelayanan. Sebenarnya kalau dia dengan wajah seperti itu, ibaratnya dia mendam ketidakenaan gitu lah. Jadi model kecut gitu kan, senyum kecut itu otomatis mempengaruhi semua tindakan dia. Nah, sebenarnya kan kalau kita bisa positif, kita bisa bahagia, otomatis gerakan kita, tindakan kita akan lebih baik. Jadi lebih enak juga, jalannya lebih enak. Coba aja teman-teman, mungkin pas kita sendiri nggak munafik ya, kadang kita juga kadang capek atau seperti apa, kita ada emosi atau seperti apa. Tapi kalau kita berusaha untuk menikmatinya, ya udahlah ini resiko pekerjaan, terus kita juga hadapi dengan senyuman gitu ya. Di buku itu juga ada gimana cara buat kita selalu bisa tersenyum, otomatis segala hal nanti berjalan makin baik gitu. Jadi semua itu dari pola pikir juga ya Pak. Kalau pola pikir tak positif, semua tindakan tak juga positif. Iya, benar. Jadi kayak mungkin saya lagi ada masalah dengan teman kerja, tapi ketika bertemu dengan customer itu harus dikesampingkan dulu ya. Kayak seolah-olah kita tidak terjadi apa-apa, seolah-olah kita bahagia gitu ya. Jadi kayak pikiran kita mempengaruhi tindakan gitu kan. Mungkin itu ya, itu kan salah satu sikap profesional ya. Di profesi itu ada sikap profesional yang bisa memisahkan antara pribadi sama pekerjaan. Nah, itu memang sangat penting. Kadang di beberapa kita mungkin biasanya sih saya lihat itu berdasarkan taraf pendidikannya itu kan berpengaruh. Orang yang pendidikannya lebih tinggi itu biasanya, atau mungkin orang yang punya pengalaman lebih, otomatis mereka bisa lebih profesional, lebih bisa membedakan, oh ini yang pribadi, ini yang pekerjaan gitu kan. Nah itu lebih bisa. Tapi mereka yang memang secara mungkin ya pendidikan atau mungkin juga secara pengetahuannya kurang, pengalamannya kurang, mungkin mereka lebih lebih ekspresinya tuh kelihatan. Kalau dia emang sedih, udah sedih ke bawah sedih. Mungkin anak-anak muda ya. Anak muda itu biasanya yang masih itu benar-benar kelihatan sekali, dia nggak bisa menyembunyikan perasaannya. Disuruh untuk senyum pun kadang susah gitu kan, karena perasaannya lagi terguncang ataupun mungkin lagi kecewa atau seperti apa. Iya sih Pak. Karena saya juga ada pengalaman, saya ada di rumah makan kan, itu harga sebenarnya kita nggak masakan harganya mau murah atau, tapi dia tuh mengutamakan
namanya pelayanan. Dari pertama kita masuk kita disambut selamat datang kak, selamat malam kak, mau pesan apa. Jadi kita ini kayak nyaman sekali senyum. Satu orang jadi panggil tapi 3 orang yang datang pesan apa kak, mau apa kak. Jadi kayak enak sekali. Jadi nyaman gitu. Jadi kayak di konsep juga ya saya rasa juga mau terapkan seperti itu. Tapi rasanya agak ini ya. Bahkan dulu waktu saya masih pertama awal-awal itu ada memang yang kalau ada customer datang itu ada yang bukakan pintu, bukakan pintu terus ucapkan selamat datang pak dengan selamat, ada yang bisa dibantu seperti itu. Dulu kan sempat saya juga waktu masih di kantor yang lama, masih ikut di kantor sebelumnya itu begitu. Jadi yang buka pintu memang CS, customer service, ada yang buka, ada juga dibantu, nanti diarahkan mau ke sales atau mau ke teknisi gitu. Jadi memang itu penting, kesan pertama orang itu akan melekat ya. Jadi terkadang apa ya, kita mungkin ya kita berpikir harga itu segalanya, padahal tidak. Kadang orang bela-belain harga mahal, yang penting pelayanannya bagus, ramah, cepat gitu kan. Orang juga akhirnya senang balik lagi daripada udah pelayanannya jelek terus mau datang lagi juga berpikir-pikir, wah nanti kalau aku bawa relasi datang ke sini pelayanan jelek ini kan nggak enak juga sama relasi, sama teman atau sama saudara. Itu sih. Kalau beda kalau pelayanan kita bagus, mau ngajak ke situ lagi teman, relasi ataupun saudara, itu mereka nggak berpikir lagi, ya udah di situ bagus memang. Harganya memang seperti ini tapi bagus karena pelayanannya baru kita datang sudah disambut. Kenapa kak, cari apa masalahnya? Jadi itu di konsep memang di konsep Makassar. Tapi ada satu ini yang fenomena yang menarik ya. Itu kan ada, saya nggak tahu, Kristonya itu ada, sempat terkenal kok di sosmed itu, yang pelayanannya jengkelin gitu loh. Kan ada ya. Iya, Kamis dinner itu kan. Kamis dinner. Saya juga bingung. Itu secara konseptualnya seperti apa? Nggak tahu ya, itu bisa bertahan nggak di lingkungan kita, karena di lingkungan sini tuh kan orangnya sangat sensitif dengan hal seperti itu. Mungkin Kamis dinner tuh cocok bagi kayak di luar negeri itu mungkin nggak ada masalah. Karena mereka merasa itu kayak sebuah hal yang istilahnya lumrah, terus hal yang memang perlu kita coba gitu kan. Tapi kalau di orang kita kan nggak tahu ya itu ekspresinya seperti apa orang, apalagi kalau orang tua gitu kan. Di sini kan orang tua itu harus dihormati. Itu kan udah budaya timur ya, budaya timur itu seperti itu. Kita harus bisa menghormati orang tua. Itu wajib hukumnya dimanapun. Karena meskipun kita suku kita banyak, pasti hukumnya seperti itu. Berbeda sama di luar negeri, mereka kadang menyetarakan semuanya. Jadi kita layani orang tua, anak muda, anak-anak itu semua sama. Jadi sudah pelayanan saya jadi udah ini sesuai SOP yang ada di sini. Berbeda di kita, memang ada istilahnya hukum aturan yang memang nggak tertulis tapi harus kita taati gitu kan ya. Iya sih, itu juga saya sempat yang viral itu karena dinner. Kan kita itu yang kita bilang tadi, orangnya sensitif, jadi ketika pelayannya yang sensitif juga ngegas juga, pasti juga kita ikut ngegas karena memang seperti itu dari setelan awalnya memang begitu, nggak bisa digaskan. Jadi kalau di luar negeri kan itu memang restoran dari luar negeri terus mau diterapkan di Indonesia. Kayaknya baru dicoba kemarin itu di Jakarta, saya lihat ya, atau di mana itu. Malah banyak yang datang mau coba tapi ngajak bulat gitu Pak, bertengkar. Gitu ya? Kayak adu jotos begitu, adu ini. Karena memang dia datang awalnya penasaran seperti apa sih, apakah sama dengan di luar negeri atau bagaimana. Ternyata seperti ini, dia lebih ngegas juga customernya. Gitu Pak. Jadi kembali lagi ke buku tadi ya, gimana cara kita bisa membuat kesan pertama yang baik gitu kan. Pertama memang senyum itu tadi. Terus gimana caranya kita bisa profesional gitu kan. Kita berusaha untuk bisa memisahkan antara pribadi sama urusan kerja. Yang ketiga memang mindset. Kalau kita positif, terus istilahnya kita merasa bahagia, gitu ya. Meskipun kita sedang terkena musibah ataupun seperti apa, kalau kita bisa ngambil hikmahnya, otomatis biasanya kita akan bisa cepat move on lah ibaratnya. Kalau orang anak sekarang itu cepat move on.
Tapi tergantung juga sih kalau pikirannya labil. Anak-anak sekarang kan cuma kayak labil, jadi sedikit-sedikit keluar suasana lagi, baper lagi. Jadi pas di masuk kerja di dunia kerjaan juga terbawa gitu. Iya. Beda memang kalau yang sudah berpengalaman, tapi ada juga Pak orang yang sudah berpengalaman tapi tidak mengetahui itu. Jadi kayak awam sekali kan. Mereka sudah berpengalaman kerja di mana-mana sebagai sales, SPG kan, tapi tetap memberikan pelayanan yang seperti itu, yang biasa-biasa saja. Tidak kasih senyum, tidak apa. Kan saya cari apa? Oh di situ, oh di sana, begitu. Memang kadang lingkungan berpengaruh sekali ya. Lingkungan yang memang orangnya itu cenderung itu cuek, itu memang akan membawa di kehidupan kita. Jadi kita ini ibaratnya seperti inilah. Kadang kita mungkin sama tetangga ya, tetangga itu cuek, otomatis kita ikut cuek. Nah itu akan sama yang terjadi saat ini, kayak di kota itu seperti itu rupanya. Kadang tetangga depan siapa namanya kita juga nggak tahu gitu kan. Kita bingung juga, kayak kita tanya alamat bingung ya. Katanya sudah pindah rumah. Karena saling kenal, udah saling menyapa. Iya, ada gitu sih. Memang butuh memang kedekatan personal gitu kan, ke tetangga, ke saudara, ke teman-teman kita. Apalagi customer itu kan, sebenarnya customer itu kan orang juga. Kalau dimanusiakan otomatis mereka juga senang. Mungkin itu sih manfaatnya kalau yang dalam buku ini ya. Memberikan kesan pertama sama orang gitu. Jadi saya juga paham sekarang, ternyata senyum itu sangat-sangat berarti. Karena biasanya saya juga kadang lagi capek kerja terus tiba-tiba kenapa? Tiba-tiba ada customer kenapa cari apa? Nggak memberikan pelayanan yang baik. Jadi saya setelah baca buku ini juga saya baru sadar, ternyata senyum itu bagiannya dan paling penting, paling utama saat kita melayani customer gitu. Terus juga kadang kita mulai dari berangkat kerja ya, kalau kita mood kita jelek itu otomatis biasanya akan merembet ke semuanya. Iya Pak, betul sekali. Otomatis kita jadi pengalaman terpengaruh sekali gitu kan. Betul. Tapi beda kalau kita memang pas kena musibah tapi kita berusaha untuk secara responnya kita baik, itu otomatis akan baik juga nanti. Itu memang apa ya, kayak kalau dalam hukum alam itu memang kalau kamu berpikir negatif, otomatis yang kamu tarik itu hal-hal yang negatif. Kalau kamu berpikir positif, otomatis hal positif yang akan datang. Cuma biasa begini Pak, sudah berusaha kayak kita sudah nggak mood ini dari rumah, terus datang ke kantor sudah berusaha nih sepositif mungkin, tapi ternyata ada teman yang bikin jengkel, ada customer yang tiba-tiba cari ini, tapi misalnya kesannya juga dia kasih sama kita nggak baik tuh, kan ada yang biasa begitu marah-marah. Jadi kayak kita mau positif ya, tapi yang datang yang negatif ini, jadi agak susah untuk move on. Itu tadi sih, kalau saya sih biasanya simpel, jadi kan kalau memang ada hal yang negatif, ya saya coba saya pengalaman saya saring mungkin itu hikmahnya seperti ini, memang itu butuh proses, jadi nggak bisa serta-merta kita bisa langsung berubah seperti itu. Betul Pak. Kalau kita biasakan memang. Apalagi saya yang bisnis kesabaran, jadi susah untuk gini. Jadi tapi tetap ya berusaha untuk belajar dan tahu juga dari isi bukunya, dia memberikan senyuman sama orang itu penting. Sekalipun kita ini penampilan baju mahal, pakai bawaannya harum apa, tapi kalau mukanya kita cemburu juga sama dong. Sama lah kayak kita waktu mungkin datang ke sebuah acara gitu. Kalau kita yang orang itu mungkin nggak terlalu bagus pakaiannya tapi dia ramah, senyum, otomatis kita mau duduk di sebelahnya. Tapi kalau orang ini udah pakaian bagus ya, orang istilahnya necis gitu ya, kalau orang bilang, terus tapi dia cemburu, otomatis kita juga kan nanti kalau ada tambah masalah gimana, akhirnya kita menghindar. Itu sih cara menarik orang itu ya, itu tadi kita harus ramah ke orang, senyum lah. Iya betul. Minimal senyum. Karena di sini juga ada penyajian berbicara tentang senyum sejati, senyum yang hangat, senyum yang muncul dari dalam, jenis senyum yang akan membawa harga bagus di pasarnya, kayak lebih berharga sekali nih senyuman ternyata. Yang selama ini orang sepelekan itu
ternyata itu yang membawa uang banyak. Kalau orang bisa berpikir Pak kan, ternyata dengan senyuman itu kita bisa membawa uang dan bisa mengkayakan kita. Iya. Kalau orang bisa paham, kalau enggak juga ya. Ya sebenarnya lebih karena mindsetnya kita, mindset positif tadi otomatis menarik hal-hal yang positif gitu sih. Itu sih. Di sini juga ada quote-nya di sini, orang yang tersenyum katanya cenderung mampu mengatasi, mengajar dan menjual dengan lebih efektif dan membesarkan anak-anak dengan lebih bahagia. Dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan orang yang maksudnya senyuman itu dengan positif gitu ya mungkin Pak. Iya. Kalau kita berpikir positif ya, istilahnya tanpa beban gitu ya. Positif itu orang biasanya tanpa beban, terus istilahnya ya udah dia berpikir semua hal ini berjalan sesuai yang direncanakan di atas yang terbaik untuk dia. Karena dia kan lebih enak, lebih plong. Iya. Nah, kalau orang berpikir sebuah masalah, otomatis kan dia jadi beban masalah itu. Masalah itu kan beban, jadi otomatis kalau mempengaruhi pikiran, mau mikirin ini, akhirnya harus keingat masalah lagi, seperti itu sih. Jadi otomatis kita nggak bisa konsentrasi. Kita mau memberikan sebuah hal yang terbaik ke customer pun kesusahan. Karena kita juga susah memberikan solusi yang terbaik itu karena negatif terus. Jadi ada ini Pak, dua hal yang harus dilakukan ketika kenapa kita tidak tersenyum gitu sama orang atau di sini dia ini kan dia bilang pertama paksa diri Anda untuk tersenyum. Jika Anda seorang diri, paksa diri Anda untuk kayak bernyanyi kah atau gimana, terus bersikaplah seolah-olah Anda sudah bahagia. Jadi sekalipun kita punya masalah, seolah-olah saja kita bahagia di depan orang, di depan orang. Gitu. Iya. Seenggaknya kita menarik hal positif lah kita. Kalau kita istilahnya seolah gembira, orang kan juga mau mendekati kita gitu kan. Berpikir ini orang kayak tidak ada susahnya, padahal susah banget. Karena terlalu bahagia gitu, tidak membawa suasana yang susah-susah, padahal susah banget. Mungkin ya itulah memang retorika kehidupan lah ya. Iya. Puasa loh ini. Ini cuma iklan ini Pak, kita nggak minum, serius ini kita nggak minum. Cuma iklan. Iklan apa ini? Iklan Tumbler. Bukan konsep ya gitu. Iya. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas di bedah buku bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain Kalia dari Dale Carnegie ya. Jadi selain bedah buku ini kita kan workshop itu jualan produk juga. Produk kita ada produk salah satu produk yang restock lagi ya. Ini datang lagi itu printer CBT 80 dari workshop. Ini auto cutter, dia thermal, cepat cetaknya, lalu dia bisa Bluetooth, bisa juga USB. Jadi mantap, bisa. Harganya gimana Pak? Kalau harganya bisa diatur. Sangat-sangat terjangkau ya. Karena memang ada promo juga selama bulan Ramadan ini dari workshop ada promo untuk beberapa produk-produk. Cara ceknya di mana kalau mau promo? Ceknya bisa langsung nanti datang ke toko, bisa juga datangi store kita ya, atau mungkin kunjungi langsung di Instagram kita, Facebook kita, atau mungkin langsung via e-commerce kita juga ada di marketplace, Tokopedia, Shopee, Lazada, Balapak kita ada. Berlaku juga di e-commerce ya? Iya. Syukurlah kita, karena berlaku di e-commerce juga. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan di bedah buku hari ini. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga lancar puasanya. Amin. Dan semoga kita nanti bertemu di hari kemenangan. Amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.